ada kesan menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Karena terlalu sering diksi bentuk kekerasan seksual itu diulang frasa tanpa persetujuan korban, tanpa persetujuan korban. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Demi Allah saya menentang, wallahi saya menentang. Saya nggak setuju. Dan saya ulang sebagai penutup, 1 menit terakhir, daripada ngurusi moral-moral seperti ini, lebih baik sejahterakan nasib-nasib guru honorer, dan itu bidangmu. Kamu diangkat jadi menteri itu untuk mesejahterakan guru honorer, bukan mengurusi zina-zina seperti ini. Insya Allah mewakili lah ya para pengasuh pesantren lain yang insya Allah hatinya lurus, hanif, hanya takut kepada Allah, tidak takut mati, tidak takut dikriminalisasi, apalagi cuma rejim. Saya yakin rejim sekarang tidak segagah rejim Fir'aun. Pada akhirnya apa? Fir'aun pun mati. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Perindu surga. Kita semuanya sepakat bahwa kekerasan seksual ini adalah bagian yang bisa mengarah kepada zina. Dan itu adalah dalam perspektif agama adalah sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah, ditangani. Ini semuanya adalah merupakan konsen kita sebagai insan yang beragama, tapi juga bagian dari sayangnya kita kepada negeri ini. Kemudian dalam penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual sudah barang tentu karena ini adalah masalah maka tentu kita tidak boleh ketika melakukan pencegahan dan penanganan masalah menimbulkan masalah baru. Nah, terkait dengan Permendikbud yang diterbitkan oleh Mas Menteri, terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Mas Menteri di sini. Ini kan sesungguhnya kenapa bikin heboh, karena kami bersama dengan ormas Islam yang lain telah melakukan kajian dan ternyata kami mendapatkan bahwa Permendikbud nomor 30 ini mengadopsi dari draft RUU penghapusan kekerasan seksual yang dulu sempat heboh. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya itu sudah jelas sekali sempat heboh dan banyak hal-hal yang diadopsi dari situ. Inilah yang kemudian. Tapi spesifik permasalahan yang Anda temukan apa misalnya, Pak? Dari sisi material kami melakukan kajian. Pertama pasal 1 angka 1 ini juga ada masalah yang perlu untuk didudukkan tentang definisi daripada kekerasan seksual itu. Lalu pada pasal 3 itu terlihat ketika pencegahan atau prinsip pencegahan dan penanganan ini terlihat mengabaikan norma agama. Padahal kita ini hidup di negara yang Pancasila dan sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kami menginginkan perlu dimasukkan dalam prinsip pencegahan ini norma agama. Oke, jadi saya hentikan di situ dulu supaya bisa dibahas satu persatu. Jadi menurut Anda ini mengabaikan norma agama? Tidak disebut di situ. Karena tidak disebut eksplisit, karenanya Anda tafsirkan ini mengabaikan, begitu Pak? Baik. Kemudian pasal 5 ini yang tentu juga sangat kritis sekali dan ini banyak mendapatkan sorotan karena pada pasal 5 ini terlihat ada kesan menimbulkan legalisasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Karena terlalu sering diksi bentuk kekerasan seksual itu diulang frasa tanpa persetujuan korban, tanpa persetujuan korban. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah. Seakan-akan dari sini bahwa kalau itu dilakukan tanpa ada pemaksaan, kemudian penyimpangan itu seakan-akan menjadi benar dan dibenarkan. Oke. Tentu ini sesuatu yang perlu untuk didudukkan dan kami menginginkan ini perlu adanya perbaikan. Oke. Jadi intinya Pak Nadine ini intinya kan kalau zina itu asal suka sama suka, intinya boleh. Gimana, setuju nggak? Kalau anakmu berzina, anak perempuanmu berzina, asal suka sama suka itu boleh. Itu intinya, bahasa awamnya. Demi Allah saya menentang, wallahi saya menentang. Saya nggak setuju. Dan saya ulang sebagai penutup, 1 menit terakhir,
Daripada ngurusi moral-moral seperti ini, lebih baik sejahterakan nasib-nasib guru honorer. Dan itu bidangmu. Kamu diangkat jadi menteri itu untuk mesejahterakan guru honorer, bukan mengurusi zina-zina seperti ini. Ada nggak ini guru honorer di sini? Guru sukuan, guru agama ada nggak? Rumah masih ngontrak, gaji 300 sebulan, 100 sebulan. Itu urusi. Barakallah, ya Allah, cepat lengserkan ya Allah. Cepat hancurkan ya Allah. Cepat binasakan ya Allah. Aku berdoa karena ketulusan, bukan karena benci, bukan karena dendam, justru karena sayangnya aku sama NKRI ini. Karena sayangnya aku sama anak cucuku ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedudukan daripada zina itu sendiri sepakat ya, berdasarkan dari nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh ulama mengatakan itu adalah minal kabair, termasuk sederet daripada dosa besar. Masuk di situ satu kolam kalau bahasa beliau, dengan syirik, dengan membunuh, kemudian menyakiti ibu bapa, makan riba, dan seterusnya. Sampai saking itu merupakan dosa besar, hukumannya pun juga sudah jelas di dalam kitab-kitab fikih itu. Untuk yang ghairu muhsan, artinya sama-sama single, maka hukumnya dijilid 100 kali. Siapa yang menjilidnya? Bukan rejim bodoh bin tolol bin gila ya, yang selalu bikin onar, bikin kacau, yang tidak becus ngurus ini negara, baik itu menjaga keutuhan sumber daya alamnya ataupun juga menjaga moralitas anak bangsanya. Sekali lagi, yang bisa untuk menghukum pelaku zina adalah bukan rejim kayak begini yang lahir dari demokrasi. Lantas siapa yang bisa menghukum ini? Para pelaku zina tidak ada lain, cuma satu, rejim khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Takbir. Sedangkan untuk pelaku zina yang muhsan, artinya si laki-laki punya istri, si perempuan punya suami yang sah, itu muhsan, maka hukumannya adalah diranjam sampai mati. Jadi harusnya negara itu hadir dalam rangka untuk menghukum pelaku zina, baik yang zina muhsan ataupun yang ghairu muhsan. Harusnya negara itu hadir dalam rangka hifdun nasab wa nasl, menjaga kemurnian turunan manusia, agar turunan manusia itu jangan seperti binatang ya, cuma jelas induknya tapi nggak jelas bapaknya, seperti itu. Apa? Ranjam bagi mereka yang muhsan, cambuk 100 kali bagi mereka yang ghairu muhsan. Harusnya negara itu begitu. Negara itulah yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu cuma negara khilafah, bukan negara yang seperti sekarang ini, yang sudah sesat. Tapi sebagian kelompok pentaklid, bani taklid mengatakan sudah ini harga mati katanya. Harga mati itu kalau negara ini menerapkan Islam, kemudian mau diganti dengan kapitalis atau sosialis, kita bela. Ini negara harga mati, ini sistem negara harga mati. Lah ini negaranya menganut hukum sesat, mau kita rubah, mau kita ganti dengan Islam, terus mereka teriak harga mati. Artinya apa? Anda di situ berarti menghalangi Islam. Kembali lagi, jadi bukan negara yang kebalik, amar mungkar nahi ma'ruf, memerintahkan kepada kemungkaran, memfasilitasi kemungkaran, menganakmaskan para pelaku mungkar. Di sisi lain nahi ma'ruf,
hal-hal yang baik dipersempit, dipersulit, situs-situs dakwah juga diblokir, ormas-ormas yang fasih menyuarakan syariat Islam juga dibubarkan, ulama-ulama yang lurus, kiai-kiai yang lurus, yang takutnya hanya kepada Allah ditangkap, dipenjara, bila perlu dibunuh. Itu namanya negara sesat, super sesat. Harusnya tugasnya amar ma'ruf nahi munkar, ini negara malah amar munkar nahi ma'ruf. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah satu keberkahan ya, Pondok Pesantren Al Husna yang ada di kampung ini ya bisa menjadi tuan rumah untuk diselenggarakannya acara Perskom ini. Sebagai bentuk apa? Ihtimam kami, para alim, para ulama, atau sekurang-kurangnya khusus saya ini muhibbinnya para alim, para ulama, ihtimam dengan persoalan umat. Jadi bayangkan, itu yang tadi saya katakan, itu minal kabair, dosa besar kalau cuma berbuat, melakukan zina. Nah, kalau sudah di level melegalkan zina, membolehkan zina, memfasilitasi zina dengan undang-undang sekulernya itu, saya katakan silahkan buka dalil. Semua ulama mengatakan kalau levelnya sudah mentahlilul haram, menghalalkan yang haram, melegalkan zina, menghalalkan zina, maka ini bukan minal kabair lagi. Pelakunya adalah sudah murtad, keluar dari Islam. Siapa yang mendukungnya berarti mendukung kemurtadan. Ar-ridha bisyai' ridon bi kulli ma yatawalladu minhu. Dan ridho itu tidak mesti dengan hanya dengan mengatakan atau memberikan fasilitas. Diamnya saja pun untuk orang-orang yang berilmu itu bisa terkategori meridhoi, merestui. Oleh karena itu, maka saya selaku yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala mengurusi anak-anak santri di Pondok Pesantren Al Husna ini, insya Allah mewakili lah ya para pengasuh pesantren lain yang insya Allah hatinya lurus, hanif, hanya takut kepada Allah, tidak takut mati, tidak takut dikriminalisasi, apalagi cuma rejim. Saya yakin rejim sekarang tidak segagah rejim Fir'aun. Pada akhirnya apa? Fir'aun pun mati. Takbir. Nah, karena itu maka jelas kami menolak lahir dan batin, dan terus terang kalau tidak bertobat kami akan doakan berupa apa? Kalau tidak segera bertobat, Nadiem Makarim dan Jokowinya juga sekaligus beserta seluruh aparat yang punya otoritas dan punya kekuatan ternyata mendukung ini, tinggal satu doanya, tenggelamkan mereka ya Allah dengan diadab dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada nanti membuat korban bangsa Indonesia ini. Tanpa dilegalkan pun saja zina sudah merajalela. Tidak dilegalkan pun saja perzinahan di sekolah, di kampus-kampus itu bukan rahasia umum lagi, sudah menggila, sudah merajalela, sudah memprihatinkan. Lihat sinetron-sinetron di TV. Pelajar bukannya main sinetron yang menampilkan bagaimana prestasi belajar, tapi percintaan, perzinahan. Lah ini mau dilegalkan sama menteri ini. Cuma dua, kalau tidak segera bertobat, laknat mereka ya Allah, amin. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.